silakan masuk ke ruang sidang 1. Oh, nggak bisa di. Nomor antrian A1 dengan nomor perkara 1800 dengan nomor perkara 1612 TDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Siap yang mulai Ibu. Dengan nomor perkara 1809. Terima kasih Bu Edi. Apaan? Kagak masuk. Bagi lagi Bang. Ya. Yuk. Ya Winda. Oke, tadi di dalam gimana? Tadi di dalam seperti apa? Karena kan ada saksi dua dari A ya. Ya. Alhamdulillah hari ini agenda sidang menghadirkan saksi dari pihak tergugat dari saya berjalan lancar. Alhamdulillah. Dari siapa aja? Mungkin dari orang rumah. Ya ada orang rumah. Kita menjaga privasi supaya nggak terlalu ini. Pokoknya orang dekat di rumah lah. Pembahasannya seperti apa sekarang? Sama seperti minggu lalu mengkonfirmasi apa yang menjadi keluhan atau gugatan dari Nisha ini. Artinya tentang cekcok di Ya, rumah. Tapi Tenisa sendiri tidak hadir, mungkin ada komunikasi apa? Masih tadi pagi pamit dulu, Bun aku ke pengadilan gitu. Biasa. Sebelum pamit bikinin sarapan tuh sih kan masih. Itu tadi rada nggak enak badan ya, jadi tapi biasanya kita sarapan bareng. Kalau nggak misalnya dia belum bangun nanti saya yang bawain roti. Nah dari dua saksi yang dihadirkan banyak bantahan nggak dari pihak penggugat sendiri gitu? Sebenarnya sifatnya bukan bantahannya, tapi lebih ke mengkonfirmasi bagaimana keseharian, terus apa pernah mendengar cekcok seperti itu aja. Nggak ada bantah-bantahnya. Berarti Tenisa sendiri nggak enak badan dari kapan? Tadi malam aja, masuk angin kayaknya. Sempat minggu lalu sempat dia diajak nggak sih sama A untuk datang menghadiri sidang? Sempat, tapi kan minggu lalu ada kegiatan. Terus minggu ini hari ini juga mau ada acara TDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Ada rundingan nggak sih mungkin kan masih tinggal satu rumah gitu ya? Artinya ada obrolan-obrolan untuk mengarah untuk rujuk atau seperti apa gitu? setiap hari saya coba bujuk ya kalau malam juga kita suka ngobrol gitu, tapi kan sesuatu yang menyangkut hati kita nggak bisa paksakan ya, saya juga nggak mau memaksain, jadi saya pengen pendekatannya halus saja. Saya coba tunjukin kalau apa yang dia lakukan itu sudah saya perbaiki. Tapi sejauh ini respon Tenisa seperti apa setelah diajakin? Baik sih, responnya baik, alhamdulillah. Ya ada tangis, ada ini, tapi bukan tangis yang histeris lah, itu terlebih ke apa ya, kita paham lah, ada katarsis mungkin juga. Apa sih yang membuat Tenisa kekeh gitu pada pendiriannya? Karena saya orangnya keras juga, batu ya, jadi kayaknya memang dia juga harus berpendirian juga gitu, jadi saya juga paham. Tapi sejauh ini ada obrolan dengan keluarga Tenisa, Raffi, Saya komunikasi dengan mama setiap hari, alhamdulillah. Saya juga cerita apapun besar kecilnya argumen yang saya ini kan kedua belah pihak, saya ke Mama Ami maupun ke ibu saya sendiri, saya selalu cerita gitu. Jadi Ada titik terang nggak artinya dengan adanya orang di luar gitu untuk membantu? semoga ya kita tawakal aja, ini masih dalam proses usaha gitu, jadi semoga ada titik terang. tapi ya Raffi sendiri kan kemarin sempat curhat sama kamu karena gagal mendidik adik. Merasa terbebani nggak sih Kang? Saya nggak berani komentar kalau misalnya itu kan antara ibu dan anak ya, jadi tapi sebenarnya yang harus dilihat adalah bahwa keluarga ini tuh sangat baik gitu komunikasinya, mau terlihat sibuk satu dengan yang lainnya, tapi sangat baik gitu komunikasinya, sangat terbuka, tidak ada yang tertutup. Tapi melihat respon Raffi yang kayaknya merasa kecewa dan akhirnya memilih adik-adiknya
Enggak sih, kayaknya jangan dibaca sebagai arah kecewa, cuman mungkin kan setiap orang tuh punya jalannya sendiri dan ya mungkin itu jadi nostalgia ya ketika mama menceritakan bagaimana dulu mama mempertahankan dengan papa. Ada titik di mana ini gak sih, kayaknya udah putus asa nih, kayaknya udah gak bisa lagi nih. Pak, saya nggak pernah di titik itu. Saya janji sama anak-anak saya akan berjuang jadi kelompok. Udah. Seperti apa? Anak-anak support sekali. Anak-anak selalu support, selalu menanyakan bagaimana ayah kondisi mentalmu hari ini gitu. Jawaban dari orang sendiri ketika ditanyakan itu seperti apa? Ayah kuat dong. Ikut serta mendamaikan kalian guys. Iyalah, dari yang paling besar sampai yang paling kecil selalu pengennya kita masing-masing dengan caranya masing-masing lah, tapi nggak semuanya menggemaskan lah. Jadi ketika anak menyatakan hal itu ada hati yang kayaknya teriris nggak sih? Ya pastilah miris lah kita merefleksikan diri ya, kok bisa sih anak-anak di posisi seperti ini, tapi bukan berarti kita harus putus asa. Saya berusaha untuk memberikan pengertian aja sama anak-anak bahwa ini loh, kita ayah sama bunda menikah waktu muda, yaitu kita belum dewasa dan sekarang ini adalah kalau bahasa Inggrisnya istilahnya growing pains gitu, jadi dewasaan lah dan mereka mengerti. Ada sih berkeinginan untuk kalau kita nih berdua keluar kota atau kemana gitu, jalan-jalan gitu. Ingin, saya sih ingin. Ya mudah-mudahan doain waktu dekat inilah kita ada konten lain. Kemarin tadi saya sempat curhat sambil nyanyi nangis. Aku kira momen itu jangan diartikan kalau di situ lagi curhat. Aku udah nanya juga. Ya aku kalau ada kayak gitu aku langsung nanya aja, kamu itu curcol ya, curhat colongan? Enggak, itu aku emang diskusi aja sama pembawa musiknya. Ya udah nyanyi lagu itu aja. Oke guys, sip, terima kasih. Bang, agenda sidang selanjutnya? Terima kasih untuk agenda lanjutan tanggal 30 Agustus, pemeriksaan setempat. Jadi cross check ke lokasi ke tempat tinggalnya untuk mengetahui apa betul masih tinggal bersama di situ. Tanggal 30 dari pihak pengadilan akan turun, majelis hakim, panitera pengganti, jurusita ke sana. Jamnya di jam 9 agendanya, mudah-mudahan tepat waktu. Mohon doanya aja untuk lancar di lokasi tempat tinggal rumah penggugat dan tergugat di sini. Harus ada keduanya. Harus Di mana itu? sesuai alamatnya. Udah pada tahu kan? Bisa dilihat, ada lengkap di situ alamat. Tapi ini kan tadi udah disampaikan ya, persiapannya seperti apa nanti suasana di rumah nih? Nggak ada. Kan dari pihak pengadilan Nyiapin gor-gor kecil apa-apa gitu. Relax saja, nggak ada persiapan khusus. Saya yakin juga. Ya mudah-mudahan dilancarkan aja, nggak ada masalah. Intinya kita menerima aja kunjungan dari pengadilan, konfirmasi bahwa apa yang kita nyatakan di persidangan itu masih sama, kita tinggal di situ baru. Nomor antrian B11 dengan nomor perkara 27611 ganti-gantian ya kadang-kadang. PDTG. Kadang-kadang ada yang ke ruang mau sidang saya 2. kadang-kadang sama ibu. Tapi rutinitas maksudnya kayak makan malam bersama, Iya. itu masih terus. Dari ketiga anak-anak A yang kelihatan paling bisa dibilang terpukul harus melihat ayah ibunya pisah. Semuanya sih. Semuanya. Yang paling besar terpukul dengan caranya sendiri, yang tengah juga, yang paling kecil juga suka ngelamun ngeliatin langit-langit terus nanya kenapa ya. Anak senja Ya dong. kenapa ya. Kamu Ini kena nggak sih bang konselor gitu atau Untuk sementara enggak sih, kita berusaha untuk mencukupkan kasih sayang dari kita berdua, karena kita sadar ini proses nggak mudah buat mereka. Jadi saya dan Nisha kompak, pokoknya apapun yang mereka
butuhkan dalam hal kasih sayang kita harus dapat, dan ya dari mama juga, dari ibu saya juga, pokoknya semua keluarga besar berusaha untuk meminimalisir efek dari Tapi udah ngomong sama Raffi face to face, maksudnya berdua-dua, belum ada obrolan. Dari terakhir kemarin sidang itu belum ketemu sama Raffi sampai saat ini. sibuk. Saya juga ada kegiatan. Silakan masuk ke ruang sidang Dengan satu. adanya ini Kak Raffi atau Mama sendiri jadi sering ke rumah nggak? Kalau mama kan memang senang karena kan rumahnya dekat, senangnya keliling, ngeliat cucu, nengokin cucu. Kalau nggak nanti cucunya diboyong gitu. Jadi kalau mama sering. Seluruh rangkaian persidangan pada hari ini Kalau Raffi di ruang belum. sidang. Ada kesibukannya. Ya, Silakan masuk ke ruang sidang satu. Terima kasih. ya. Catat.